Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan nge-review film berjudul Apocalypto. Film ini adalah film yang disutradarai oleh Mel Gibson dan dirilis tahun 2006. Jadi film ini menceritakan tentang Jaguar Pau, seorang penduduk dari desa suku Maya yang desanya tiba-tiba diserang dan sebagian besar penduduknya diculik untuk dijadikan korban persembahan buat para dewa. Namun Jaguar Paw berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Nah, Jaguar Paw ini guys, dia adalah seorang pemburu yang udah dari kecil dibesarkan sama bapaknya di desa itu guys. Di sini gue sebut aja namanya Paw ya, biar nggak kepanjangan. Turun-temurun keluarga Paw udah lama tinggal di desa itu dan selalu hidup sebagai pemburu. Jadi ya dia sudah hafal guys sama seluk-beluk hutan itu. Di desa itu, Jaguar Paw tinggal bersama keluarganya dan juga teman-temannya. Lewat film ini, kita jadi bisa melihat guys, kayak apa peradaban suku Maya itu. Ceritanya bermula dari Paw yang lagi asik berburu di hutan, tiba-tiba ketemu suku lain yang ngasih warning ke Paw dan kawan-kawan bahwa nggak lama lagi akan ada serangan, sehingga mereka harus mengungsi cari tempat yang lebih aman. Tapi Paw nggak percaya guys, soalnya selama ini mereka hidup di desa itu aman-aman aja, nggak pernah ada serangan-serangan kayak gitu. Bahkan Paw juga nggak pernah melihat ada tanda-tanda serangan. Nah, keesokan harinya, Paul mulai merasa ada yang gak beres. Gak tahu kenapa dia merasa ada yang mulai mengintai desanya. Akhirnya omongan dari suku yang mereka temui di hutan itu jadi kenyataan guys. Paul bersama sukunya di desa tiba-tiba diserang secara brutal oleh kelompok suku asing. Banyak suku Paul yang terbunuh. Dibunuh dengan cara yang sadis guys. Termasuk bapaknya Paul dibunuh dengan sadis. Tepat di depan Paul. Wah, ini bener-bener gila. Para istri dan ibu-ibu juga diperkosa, rumah-rumah dibakar, sisanya yang masih hidup ditawan oleh suku asing itu dan langsung dibawa ke suatu tempat, termasuk Pau sendiri. Sementara bocah-bocah ditinggal gitu aja guys. Terus gimana nasib istri dan anaknya Pau? Untungnya sebelum Pau ditawan, dia berhasil menyembunyikan istrinya yang lagi hamil tua dan juga anak laki-lakinya di dalam lubang sumur. Aman guys, mereka nggak ketangkap. Jujur nih ya, waktu gue pertama kali nonton film ini, gue merinding guys. Sampai sini aja udah keren parah. Gimana sampai kelar filmnya? Mel Gibson ini ternyata bukan cuma sekedar aktor hebat guys, tapi juga sutradara yang hebat. Terbukti film Apocalypto ini masuk dalam 3 nominasi Oscar di Academy Awards ke-79. Satu, sinematografi terbaik. Dua, penyuntingan suara terbaik. Tiga, tata suara terbaik. Ya, walaupun nggak berhasil menang Oscar, tapi jelas film ini sudah sangat dapat pengakuan, guys. Itu udah keren banget sih, dan ternyata setelah gua tonton filmnya emang keren banget. Oke, balik ke sinopsis yang tadi. Paul dan kawan-kawan akhirnya dibawa oleh mereka ke suatu tempat. Paul dan yang lain juga nggak tahu mau dibawa kemana mereka ini. Dan ternyata nggak cuma Paul dan kawan-kawan guys yang ditawan, tapi juga suku yang mereka temuin di hutan tadi ikut ditawan. Selama di perjalanan, Paul dan kawan kan diperlakukan seperti binatang. Nggak boleh ada kata capek, yang nggak kuat siap-siap aja dibunuh. Mereka dipaksa jalan terus melewati hutan-hutan berbahaya dan sungai-sungai deras yang belum pernah dijamah Paul selama ini. Ada satu kejadian unik selama di perjalanan itu guys. Mereka bertemu bocah kecil misterius. Bocah itu terus-terusan menatap Paul dan meramal bahwa peradaban suku Maya akan hancur. Kegelapan akan tiba. Waspadalah sama pemuda yang lari bersama jaguar. Dia akan membunuh kalian. Otomatis para suku asing yang dengar itu merasa heran guys sama bocah aneh itu. Mungkin itu semacam pertanda buruk ya buat para suku asing itu. Akhirnya mereka sampai juga di kota besar peradaban suku Maya. Kalau dilihat dari pakaian-pakaian yang dipakai, suku asing ini lebih maju dan modern dibanding sukunya Pau. Terlihat dari bisnis jual beli barang mereka, bahkan wanita juga diperjualbelikan di situ sebagai budak. Sementara yang laki-laki, nah ini dia guys, yang laki-laki akan dikorbankan di puncak piramida sebagai bentuk pengorbanan terhadap Dewa Matahari.
Karena meskipun lebih modern, tapi suku mereka lagi mengalami kemunduran karena wabah penyakit. Ini parah guys, bener-bener di luar nalar. Otomatis suku Pau yang laki-laki juga siap dibawa ke puncak piramida dan dikorbankan. Selama menuju puncak piramida, Pau dan kawan-kawan diolesi minyak berwarna biru di sekujur badannya. Itu pertanda kalau mereka siap dikorbankan. Pau dan kawan-kawan di sini udah nggak bisa berkata-kata lagi guys. Mereka juga melihat simbol-simbol ritual pengorbanan di tembok-tembok piramida. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka melihat sejumlah kepala yang sudah terkumpul di tempat sampah dan ditancap di tiang-tiang. Nah, pertanyaannya, kepala-kepala siapa itu? Jadi, kepala-kepala itu adalah kepala dari suku-suku yang udah dikorbankan, guys. Sadis banget, guys. Sesampainya di puncak piramida, tepat di depan mata Pau dan kawan-kawan, salah satu teman Pau dibaringkan di, apa ya namanya, di altar persembahan. Ditusuk, diambil jantungnya, terus disembelih. Kepalanya udah kayak binatang, guys. Kepalanya itu mental dan jatuh ke bawah. Wah, bener-bener pemandangannya ngeri banget, guys. Tiba gilirannya Pau. Dia udah putus harapan, tatapannya udah kosong, guys. Kebayang gak sih kalau kalian ngalamin kayak Pau gitu? Aduh, gua ngebayanginnya aja udah cenut-cenut kepala gua. Namun terjadi keajaiban, guys. Tiba-tiba gelap. Dewa Matahari seolah-olah menolak Jaguar Pau. Akhirnya ritual itu di stop, guys. Namun Pau dan kawan-kawan belum dibebaskan. Mereka dijadikan sasaran tembak anak-anak panah suku asing itu. Kalau mereka berhasil lolos dari anak panah, mereka bebas. Di sini Pau menggunakan kecerdasan dan kelincahannya. Dia berhasil kabur ke hutan, tapi dia tetap dikejar para suku asing itu. Namun kali ini Pau nggak akan sembunyi lagi, guys. Untuk balas dendam, dia sudah bertekad akan melawan dan balik memburu para suku asing itu. Mengingat dia sudah hafal banget hutan-hutan itu, guys. Karena udah dari kecil dibesarkan di hutan. Nah, kira-kira mampu nggak Jaguar Pau seorang diri melawan mereka? Apakah ramalan bocah kecil tadi akan jadi kenyataan, guys? Kalian wajib nonton film ini, guys. Film ini bener-bener sebuah masterpiece dari Mel Gibson. Semua yang ada di film ini kayak bener-bener udah dipersiapkan secara matang. Entah survei atau observasinya kayak gimana Mel Gibson ini sampai dia bisa menyajikan film peradaban suku Maya sekeren ini. Acting para castnya juga luar biasa keren-keren dengan logat-logat suku yang gak dibuat-buat. Pokoknya bravo buat Mel Gibson. Oke, sampai di sini dulu review filmnya, dan jangan lupa subscribe buat yang belum biar kalian nggak ketinggalan review film keren lainnya. See you guys.